Masih nuansa 17 Agustusan nih, di mana masih bergembira dan hadiah lombanya kan. Nah, kalau 17-an itu pasti ikonik dengan lomba-lombanya kan. Lomba-lomba apapun ya, lomba kerupuk, lomba panjat pinang, panjat sosial, tarik tunai, yang kayak gitu gitulah. Tapi kalau misalnya nih kita mengulik atau kalian pernah bertanya pada diri sendiri gitu, kok 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia pasti eh, identik gitu sama lomba-lomba gitu ya. Nah, di sini saya udah melakukan research, anjir, research lah tentang kok selama 17 Agustus atau hari kemerdekaan Indonesia itu selalu lomba gitu ya. Jadi sejarahnya itu sudah ada pada tahun 1950 cuy. Sudah ada tahun 1950. Berarti udah 5 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Di mana sebenarnya pada tahun tersebut pun walaupun Indonesia udah merdeka, merdeka dari Jepang sama Belanda, tapi masih banyak banget masalahnya gitu, masalah dalam negeri, konflik disintegrasi sosial gitu, yang dimana banyak banget kayak para pelopor-pelopor atau tokoh-tokoh penting yang nggak setuju gitu atau kurang setuju dengan peraturan Indonesia pada masa itu ya. Menurut saya wajar aja sih gitu, karena kan baru aja merdeka, dan merdeka pun dengan tempo sesingkat-singkatnya, masih bisa dibilang agak terburu-buru nggak sih, karena seperti itu jadi banyak banget apa ya, peraturan-peraturan yang kurang disukai oleh masyarakatnya gitu. Tapi kita di sini nggak akan ngebahas tentang itunya sih sebenarnya. Jadi kita di sini ngebahas tentang ombaknya gitu. Jadi pendapat sejarawan ya dan kebudayaan J.J. Rizal. J.J. Rizal mengatakan lomba 17 Agustus tuh sudah ada dari tahun 1950-an. Masyarakat yang memunculkan lomba itu sejak perayaan HUT kemerdekaan RI yang kelima. Sebelumnya sama sekali tidak ada lomba. Jadi pada tahun 45, 46, 47 sampai 49 itu sebenarnya gak ada lomba. Jadi mungkin kayak upacara bendera aja, kayak gitu aja kali. Dan lomba 17 Agustusan ini juga digelar untuk mengenang masa kemerdekaan yang bisa diraih para pahlawan. Para pahlawan setelah puluhan tahun terjajah. Jadi untuk apa ya, bisa dibilang untuk event having fun gitu ya, event having fun yang dimana masyarakat Indonesia itu bisa dibilang melupakan sejenak masa-masa pahitnya gitu pas dijajah. Nah, di sini saya udah list 5 lomba 17 Agustus yang wajib banget gitu dirayain, yang dimana pasti banyak banget di daerah-daerah yang pasti uh, ada lomba ini gitu. Yang pertama nih, lomba makan kerupuk cuy. Jadi lomba makan kerupuk menjadi salah satu cabang olahraga ikonik dan wajib ada di acara 17 Agustusan. Lomba makan kerupuk juga dimainkan dengan cara yang sederhana, namun tetap memberikan kesan seru. Satu buah kerupuk yang digantung pada satu tas tali, kemudian peserta harus memakannya tanpa boleh menggunakan tangan. Peserta yang menghabiskan lebih dulu maka dia menang. Iya sih, cuman kalau dari apa ya, kompleks saya itu terlalu mainstream sih jatuhnya, karena si kerupuknya tuh gak diapa-apain gitu kan. Jadi harusnya tuh yang satu makan kerupuk tapi pakai masker, yang satu bisa makan kerupuk tapi matanya ditutup. Jadi yang satu bisa lihat tapi nggak bisa makan, yang satu bisa makan tapi nggak bisa lihat gitu kan. Seru gitu. Nah, tapi ada sisi, bisa dibilang sisi kelamnya makan kerupuk nih cuy. Jadi lomba ini mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia nih, pada saat itu yang masih terbilang sulit. Ajar di tahun baru merdeka. Yang tahun 1930 sampai 1940-an, kerupuk ini menjadi salah satu makanan pelengkap di Indonesia. Lomba makan kerupuk juga menyimbolkan kesederhanaan. Disebut begitu karena kerupuk adalah makanan yang murah dan mudah didapat. Ya, karena Indonesia juga disebut apa ya, negeri ratusan kerupuk atau apa ya, lupa. Jadi kerupuk tuh banyak banget variannya dan hanya bisa ditemukan di Indonesia. Dan kedua nih, panjat pinang. Dulunya lomba dijadikan ajang hiburan dan tertawan kaum kolonial Belanda. Sebenarnya panjat pinang
sebagai bahan olok-olokan. Jadi pada saat mereka merebutkan hadiah, bangsa Belanda yang menonton menjadikan bahan tertawaan. Untuk mengenangnya, masyarakat Indonesia membuat lomba ini menjadikan semakin seru. Lomba yang dilakukan secara tim ini harus bergotong royong untuk mencapai puncak guna mendapat hadiah yang sudah tersedia di sana. Lomba ini menyimbolkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ya, jadi walaupun bisa dibilang lomba tarik tambang, lomba panjat pinang ini itu sebagai bahan apa ya? Cikan olok-olokan kalau Indonesia tuh miskin ya kayak gitu. Dan orang Belanda tuh mewah-mewah. Tapi di dalam ada sisi positifnya cuy, yaitu menyimbolkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, di mana kita harus apa ya, memanjat sesuatu, harus berusaha sesuatu agar bisa apa ya, bisa dibilang bisa ini sih mencapai, bisa mendapat hasilnya yang jelas gitu ya. Nah, terus yang kedua ada tarik tambang. Jadi tarik tambang juga sama halnya kampanye pinang. Lomba tarik tambang juga dilakukan secara tim cuy. Kedua tim saling tarik menarik tali tambang. Tim yang tumbang dan tertarik maka akan dinyatakan kalah. Selain memerlukan kerjasama, lomba ini juga memerlukan kekuatan yang besar. Lomba tarik tambang ini diadakan untuk mengenang masa penjajahan dulu. Mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa dibayar. Lomba ini juga memiliki makna gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Gitu sih. Tambang juga punya apa ya, bisa dibilang punya filosofinya yang mungkin kalian tuh nggak kepikiran gitu. Dan di sini saya kasih tahu, jadi sebenarnya tarik tambang ini dilaksanakan atau diadakan tuh untuk menang masa penjajahan dulu cuy, di mana mereka tuh disuruh kerja paksa Rodi Romusa, yang dimana dia tapi nggak dibayar gitu, anjing banget kan, yang dimana jadi budak korporat sih, banjir anjir. Tapi itu kan dulu cuy, sekarang sudah mereka. Terus yang selanjutnya ada balap karung cuy. Nah, lomba balap karung ini lomba yang dimana para peserta harus masuk ke dalam karung dan melompat-lompat sampai berada di garis finish. Biasanya karung yang digunakan pada lomba ini adalah karung bekas berupa karung goni berwarna coklat. Setelah sejarah dan lomba ini juga bisa dibilang itu kesederhanaan bangsa Indonesia dalam berpakaian. Di zaman penjajahan, masyarakat Indonesia mengenakan pakaiannya serba sederhana. Uniknya, ternyata lomba ini sudah diadakan oleh misionaris Belanda untuk instansi-instansi bentukannya. Jadi apa ya? Lomba balap karung itu melambangkan kesederhanaan dalam fashion, ya fashion, dalam berpakaiannya orang Indonesia zaman dulu cuy. Dan yang terakhir nih ya, yaitu ada bakyak ya. Jadi bakyak adalah salah satu lomba yang dilakukan secara tim. Oleh karena itu perlu banyak kerjasama dan kekompakan dalam memainkannya. Bakyak itu sendiri merupakan sendal yang terbuat dari kayu berukuran panjang. Biasanya satu bagi bisa diisi oleh 2 atau orang lebih. Cara mainnya, perlombaan ini merupakan gambaran dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dari perlombaan ini didapatkan sebuah pelajaran. Telah pelajaran jika ingin berhasil maka harus bersama-sama gotong royong cuy. Ya mungkin kayak gitu ya. Bakyak juga tuh, sekelas bakyak juga tuh ada, bisa dibilang ada filosofinya ya. Ada filosofi jadi mana kita tuh kalau mau melakukan sesuatu itu lebih baik kerjasama, dimana itu bakal jadi apa ya, lebih cepat selesai seperti itu. Kalau kalian tuh ada apa, lomba apa cuy? Jadi kalau dari 5 lomba di atas, saya paling suka ini sih, lomba makan kerupuk ya, dimana biasanya kalau anak-anak kos tuh sambil bawa nasi, biasanya nasi sama kecap kan lumayan. Ya kaliku anak kos tuh biasanya makan apapun dimakan, jadi bisa dibilang lomba kerupuk tuh yang paling saya suka dan mungkin paling banyak diminati sih sama orang-orang gitu ya. Oke, nah kalau kalian tuh suka lomba apa nih? Jadi kalau 17 Agustusan tuh pasti harus meriah kan, karena dimana kita bisa gitu ya, biasanya sepahara apa kita yang sudah apa ya,
bersusah payah gitu, menjajah, mengusir Belanda, mengusir Jepang yang sudah menjajah kita. Oke, sudah 10 menit juga gitu ya. Jadi kalau untuk kedepannya mungkin saya nggak akan bikin konten yang lama-lama, mungkin yang lama bakal sama Kang Dian ya, yang dimana itu kontennya lebih ceramah cuy, lebih ke pendidikan. Kalau saya lebih ke hiburan, yang dimana kalian bisa, yang jenuh di rumah nih biasanya tuh bisa dengerin podcast basa-basi ini cuy. Oke, ini segitu aja dulu.